mereka mati membunuhnya. Coba. Menggantung mayatnya. Maka dalam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret. Mayatnya digantung. Setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Jadi dibunuh dulu dengan cara Iya, setelah dirajam, digantung. Ini Sanhedrin 43 nomor 20 untuk kawan-kawan yang bertanya. Siapa tahu jangan editan Kores kan. Makanya ini ya Tony, ini gue ngasih tahu aja. Ini gue di sini itu sekaligus menyadarkan kawan-kawan kekristenan gitu. Jangan kalian itu melihat gambaran Yahudi dari perspektif perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu orang Kristen. Lihatlah Yahudi dari perspektif Yahudinya. Iya. Gitu. Jadi lu tahu gitu. Coba Yahudi itu ketemu dengan Yesus nggak kata perjanjian baru? Oh iya bertemu. Oke, kita lihat bagaimana tanggapan orang Yahudi tentang Yesus ini. Salah satu orang Yesus Sanhedrin 43:20 gitu. Saya menanggapi diskusi lintas agama Islam dan Kristen bersama Kores dan Nandar dalam live TikTok. Dalam live, Kores menyebutkan dengan mengutip catatan Yahudi, Yesus dirajam lalu digantung. Nah, Kores ini tidak memahami tulisan Alkitab, tetapi dia mencari pembenaran dalam Alkitab dan catatan lainnya untuk mendukung konsepnya. Ini cara yang salah dalam memahami Alkitab. Cocok logi namanya ya. Nah, tapi kali ini dia mengutip dari catatan Yahudi. Nah, pandangan dalam catatan Yahudi tentang kematian Yesus adalah bahwa ia mati, dirajam, lalu digantung. Hal ini berdasarkan pada dua sumber utama, yaitu Talmud dan Midrash ya. Dalam Talmud, Yesus disebut sebagai Yesu ben Pandera. Ia digambarkan sebagai seorang nabi palsu dan mengklaim diri sebagai Mesias. Talmud menyatakan bahwa Yesus dihukum mati karena menghujat Tuhan dan menyesatkan banyak orang. Hukuman yang diberikan kepadanya adalah rajam, kemudian tubuhnya digantung di tiang. Midrash juga menyatakan bahwa Yesus mati dirajam lalu digantung. Midrash menyebutkan bahwa Yesus dihukum mati oleh orang-orang Yahudi karena menghujat Tuhan dan melanggar hukum Taurat. Hukuman yang diberikan kepadanya adalah rajam, kemudian tubuhnya digantung di tiang. Nah, pandangan ini berbeda dengan pandangan yang ada di dalam Alkitab Kristen. Alkitab Kristen menyatakan bahwa Yesus mati disalibkan oleh orang-orang Romawi. Hukuman salib adalah hukuman yang biasa diberikan kepada orang-orang yang dianggap sebagai pemberontak terhadap pemerintahan Romawi. Ada beberapa kemungkinan mengapa pandangan dalam catatan Yahudi berbeda dengan pandangan dalam Alkitab Kristen. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa catatan Yahudi ditulis setelah Alkitab Kristen. Pada saat itu orang-orang Yahudi mungkin ingin menekankan bahwa Yesus adalah seorang nabi palsu yang tidak layak untuk disembah oleh orang-orang Kristen. Kemudian kemungkinan lain adalah bahwa catatan Yahudi didasarkan pada tradisi lisan yang berbeda dari tradisi lisan yang mendasari Alkitab Kristen. Tradisi lisan Yahudi mungkin berkembang secara berbeda dari tradisi lisan Kristen sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda tentang kematian Yesus. Pandangan dalam catatan Yahudi tentang kematian Yesus telah menjadi perdebatan yang panjang antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Orang-orang Yahudi umumnya menerima pandangan ini, sedangkan orang-orang Kristen umumnya menolaknya. Nah, fakta alasan Kristen menolak pandangan Yahudi, Yesus dirajam dan dituduh nabi palsu. Ada beberapa fakta yang menjadi alasan orang Kristen menolak pandangan Yahudi tentang kematian Yesus. Yang pertama, Alkitab Kristen menyatakan bahwa Yesus mati disalibkan oleh orang-orang Romawi. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat dalam Perjanjian Baru, termasuk Matius 27, Markus 15, Lukas 23, dan Yohanes 19 ya. Nah, yang kedua, hukuman rajam adalah hukuman yang biasa diberikan kepada orang-orang Yahudi yang melakukan dosa-dosa tertentu seperti menghujat Tuhan atau menyesatkan banyak orang. Namun, hukuman rajam tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang dianggap sebagai pemberontak terhadap Romawi. Yang ketiga, pandangan Yahudi tentang kematian Yesus ditulis secara Alkitab Kristen. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan ini mungkin dipengaruhi oleh pandangan Kristen tentang kematian Yesus. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, orang Kristen berpendapat bahwa pandangan Yahudi tentang kematian Yesus tidak akurat. Mereka percaya bahwa Yesus mati disalibkan oleh orang-orang Romawi, bukan dirajam. Selain itu, orang-orang Kristen juga menolak pandangan Yahudi bahwa Yesus adalah seorang nabi palsu. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan
yang datang untuk menyelamatkan dunia. Berikut adalah beberapa argumen spesifik yang digunakan oleh orang Kristen untuk menolak pandangan Yahudi tentang kematian Yesus. Yang pertama, argumen dari Alkitab. Nah, Alkitab Kristen adalah sumber yang paling penting bagi orang Kristen. Alkitab menyatakan bahwa Yesus mati disalibkan, bukan dirajam. Oleh karena itu, orang Kristen percaya bahwa pandangan Yahudi tentang kematian Yesus tidak sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, argumen dari sejarah. Hukum rajam adalah hukuman yang biasa diberikan kepada orang-orang Yahudi yang melakukan dosa-dosa tertentu seperti menghujat Tuhan atau menyesatkan orang banyak. Namun, hukuman rajam tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang dianggap sebagai pemberontak terhadap Romawi. Oleh karena itu, orang Kristen berpendapat bahwa pandangan Yahudi tentang kematian Yesus tidak sesuai dengan sejarah. Argumen dari teologi ya. Nah, orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan yang datang menyelamatkan dunia. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa Yesus akan mati dengan cara yang mulia dan penuh makna. Rajam adalah hukuman yang kejam dan memalukan sehingga tidak pantas untuk seorang Mesias. Oleh karena itu, orang Kristen berpendapat bahwa pandangan Yahudi tentang kematian Yesus tidak sesuai dengan teologi Kristen. Tentu saja orang Yahudi juga memiliki argumen mereka sendiri untuk mendukung pandangan mereka tentang kematian Yesus. Namun orang Kristen argumen-argumen tersebut tidak cukup kuat untuk merubah keyakinan mereka. Nah, apakah data Talmud ini data penting dalam kisah Yesus? Nah, jawaban singkatnya ini adalah data yang tidak penting. Nah, kenapa? Nah, saya akan menjelaskannya. Data Yahudi tentang Yesus yaitu Talmud dan Midrash tidak termasuk data primer tentang Yesus. Data primer adalah data yang berasal dari sumber yang dekat dengan peristiwa yang diceritakan. Dalam hal ini data primer tentang Yesus adalah data yang ditulis oleh orang-orang hidup pada zaman Yesus atau tidak lama setelah kematian Yesus. Talmud dan Midrash ditulis setelah kematian Yesus yaitu sekitar abad kedua Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Oleh karena itu, data-data tersebut tidak termasuk data primer. Selain itu, Talmud dan Midrash juga ditulis orang-orang Yahudi yang memiliki pandangan yang berbeda dengan orang-orang Kristen tentang Yesus. Oleh karena itu, data-data tersebut tidak dapat dianggap sebagai data yang objektif tentang Yesus. Berikut adalah beberapa data primer tentang Yesus. Nah, yang pertama, Injil-Injil. Injil-Injil adalah kumpulan tulisan tentang Yesus yang ditulis oleh para muridnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil-Injil ini ditulis pada abad ke-1 Masehi. Nah, yang kedua, surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus adalah kumpulan surat yang ditulis oleh Paulus, seorang rasul Kristen, kepada jemaat-jemaat Kristen di berbagai tempat. Surat-surat ini ditulis pada abad ke-1 Masehi. Nah, yang ketiga, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul adalah kumpulan tulisan tentang kehidupan dan pelayanan para rasul Kristen, termasuk Yesus. Kisah Para Rasul ini ditulis pada abad ke-1 Masehi. Data-data primer ini lebih dapat dipercaya untuk mengetahui tentang kehidupan dan ajaran Yesus. Jadi jelas ya, data yang dikutip oleh si Kores ini, data yang tidak penting. Nah, apalagi itu datanya dari orang yang membenci Yesus, ya tentu yang diceritakan itu bukan hal yang objektif. Nah, tapi bagaimana menurut kalian? Kasih di kolom komentar.